lu tuh sempat menghilang. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu, where have you been? Gue tuh kayak kecebur sumur. Lu bisa bayang nggak? Seolah-olah tuh seperti itu. Si sumur itu emang cukup dalam dan cukup menyeramkan juga, terjal gitu kan. Tapi bisa dikatakan saat itu lu sempat masuk ke dalam dunia hitam beberapa tahun tuh. Bisa. Gue datang ke sebuah kawinan nih, Mel. Terus gue duduk di meja bundar tempat tamu-tamu itu, gue tuh kayak nggak ada, dan bahkan salah satunya sempat nyebut nama gue. Hari kemana ya? Gue kayak di covering sehingga mereka nggak lihat. Iya, bahwa lo ada di situ gitu ya. Jadi gue juga baru sadar, Mel, bahwa gue sangat mencintai bokap gue. Jadi waktu dia pergi itu, gue benar-benar seperti diingatkan bahwa gue harus kembali. Gue harus kembali menjadi anak yang bisa dia banggakan. Lenong Rumpi, zaman-zaman kala itu, RCTI, aku masih SD loh, ya. Masih SD gue. Gila. Ternyata sekarang kita jumpa, Anda masih show loh. Hari The Fretes, boy. Ya Allah tolong. Melani, aku juga seneng banget. Apa kabar sih bisa Mas? Gila, seneng banget gue. Kabar baik aja, sehat puji Tuhan ya. Puji ya Tuhan kan? sehat ya? Sehat ya kan. Wow. Gitu. Buktinya gue sampai kemari kan. Iya. By the way, lu sempet ngajakin gue ini deh kalau nggak salah, pagelaran Apose musikal cenah ya kan? Lenong sih sebenarnya. Lenong itu. kan? Gitu Lenong musikal tahun lalu ya. Iya. Itu udah jadi belum sih? Belum kejadian ya. Oke, Tetapi karena kan itu kan emang istilah cast-nya aja ada 15 orang. Dan semuanya yang sekali berie gitu kan. Enggak, jadi artinya mesti mengkoordinasi waktunya. Itu kan emang gak gampang banget loh asli. Baca kepala pasti. Baca kepala pasti. Iya. Gitu, jadi akhirnya udah kita pending dulu aja deh ya. Kita pending dulu supaya nanti kita ketemu waktu yang pas. Baru deh baru ya kan. Show. Ya kan. Tapi gue senang sih, maksudnya lenong-lenong tuh harus diupayakan kembali. Bener gak sih? Harus. Karena kan maksud gue, kalau zaman dulu tuh ada Lenong Rumpi, ada Lenong juga di Trans TV gitu. Yang budaya Betawi tapi seseruan modern gitu kan. Bener gitu. Sekarang kayaknya tuh seger ya? Seger dong. Dan gue tuh jujur ngundang elu akhirnya ya Mas. Itu karena gue nonton di podcastnya Ferdi. Bukan Ferdi Hasan ya, Mak. Si Ferdi, gue lihat tiba-tiba, buset, Ferdi Taher. Dapat boim dia, gila. Terus cerita panjang. Terus ternyata, Anda kehidupan Anda roller coaster ya. Roller coaster sebenarnya. Roller coaster tapi gitu. tetap aja ya. Show. Orang sini udah cabik-cabik. Bener. Nah, terus gue gini, gue harus undang nih gitu. Tapi emang setelah gue inget-inget, gila lama juga gue gak ngeliat lu loh Mas. Iya. Iya kan, lama juga lu tuh sempat menghilang gitu. Iya, betul. Nah, tapi kan menurut gue, emang kadang-kadang ada yang menghilang tuh, mohon maaf nih Mas, ada yang sakit. Tapi kan puji Tuhan, you are healthy. Ada yang... Finally I'm healthy. Oh, tadinya berarti tidak healthy tuh? Ya itu ya, kan gue sempat ngilang itu ya, sempat ada, pokoknya ada satu pergumulan kali ya. Pergumulan, iya, betul, pergumulan. Tapi kayaknya lumayan berat ya, sampai lu tuh di podcast itu kayak antara maju mundur terbata-bata gitu. Kayaknya lu berat gitu ngomongnya. Benar gitu, karena untuk menceritakan secara tuntas banget kan juga kita nggak, ya gini, kita biar gimana pun mesti menghargai beberapa pihak yang mungkin di cerita itu ada, ya kan? Betul dong. Betul. Apalagi hari gini, ya kan? Hari gini. Salah-salah ngomong, coy, tiba dapat surat ini surat cinta ya kan? Tapi sebenarnya kalau boleh secara general aja ya, I'm sure kan lo udah artis sebagai jauh lebih senior dibandingin gue. Lo tau lah mana yang lo bisa share dan hopefully bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang nonton, mana yang you only keep it for yourself gitu. Tapi during kemarin lu menghilang gitu, orang kan banyak bertanya, kemana sih? Karena lu tuh bukan artis kelas 2, lu tuh artis dulu tuh bener-bener everybody knew at that time yang namanya Harry The Fretes aka Boim gitu. Tiba-tiba you're gone, hilang gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu, where have you been? Ya di sini masih ada di seputar sini sih sebenarnya, tapi gue tuh kayak kecebur sumur. Lu bisa bayang nggak? Seolah-olah tuh seperti itu. Jadi ya hilang dong, orangnya nggak ada dong, karena orangnya ternyata kecebur di dalam sumur. Sumurnya cukup dalam berarti itu? Dalam. Wow.
So kalau sumurnya dalam nih, kita analogi ya, lu kok bisa akhirnya berenang kembali ke atas permukaan dan lu bisa kembali lagi, I mean like you're back. Aduh Mel, itu emang gini, untuk bisa menjawab itu emang ini panjang, karena banyak hal yang kualami gitu ya. Banyak hal yang kualami dan bagaimana aku berupaya keras untuk itu tadi, berenang ya kan, dan kemudian kemudian memanjat dinding-dinding sumur itu yang penuh dengan batu dan ya kan ada bata-bata juga terjal dan licin gitu kan, agak-agak apa tuh namanya tuh, ya agak panjat tebing ya judulnya. Agak panjat tebing, jatuh lagi naik lagi. Yes, bener banget, jatuh lagi ya. Jatuh lagi bisa beberapa kali, jatuh lagi kemudian naik lagi, berusaha naik lagi. Jadi memang diakui bahwa lu tuh sempat menghilang lama karena satu kondisi yang membuat lu terjatuh cukup dalam. Iya. Ya, oke, kita nggak perlu cerita secara detail ya. Setiap orang tuh menurut gue punya masa-masa jatuhnya. Kalau di kita tuh masa-masa pergumulan beratnya gitu. Iya. Tapi nggak semua orang bisa bounce back loh, Mas. Iya. Bisa kembali. Kalau lo bisa kembali hari ini, apa yang bikin lo bisa balik lagi, bisa ngobrol sama gue, masih bisa pakai baju show, masih bisa ibaratnya datang dan menghibur orang tuh sampai lo mau bikin lenong lagi, apa yang bisa bikin lo balik lagi? Mungkin satu dua kata ya gue mesti bilang adalah puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena kalau mengandalkan kemampuan diri gue sendiri, punten bisa jadi gue nggak balik lagi loh. Wow. Bisa jadi gue nggak balik lagi. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri ya, gitu, karena yang seperti gue bilang tadi, si sumur itu emang cukup dalam dan cukup menyeramkan juga, terjal gitu kan. Nah, saat itu aja gue juga sebenarnya saat gue masih di dalam itu gitu ya, gue tuh juga berpikir gitu, gimana ya caranya untuk gue bisa berada di ini lagi, di atas lagi, dan gue kembali bisa menyapa teman-teman kayak lo gini, Debbie misalnya, sama mereka juga, lo ngilang kemana ya? Wow, even Debbie Sartian tuh nggak tahu lu kemana. Jadi lu bener-bener cabut tuh dari teman-teman lu, kan lu bergaul banget ya. Cabut tuh bener-bener. Gue tercabut tepatnya ya. Tercabut tepatnya. Ya kan? Wow. Jadi kalau hari ini Hari The Fretes masih bisa sehat, masih bisa ngobrol-ngobrol, kasih karunia Tuhan ya. Kasih karunia Tuhan, benar-benar. Sebab memang gue juga artinya menyadari bahwa kekuatan yang gue dapat untuk akhirnya gue manjat pelan-pelan ya, dan yang seperti lu bilang tadi jatuh dan gue manjat lagi terus dan ini kok kayaknya belum sampai ke atas juga. Itu benar-benar istilahnya kekuatan dan istilahnya anugerah dan karunia dari Tuhan yang memampukan gue ya, memampukan gue untuk akhirnya bisa naik lagi dan bisa ada di situ. Sekalipun belum berbuat apa-apa, tapi at least gue udah ada di dataran yang awal yang gue ada gitu kan. Kayak sekarang kan, ya kan tinggal nunggu job aja sih. Tinggal nunggu job ya. Tapi kan kalau lo masih di dalam gelap itu kan, ya orang mau reach out ke lo juga nggak bisa, Mas. Dan sebenarnya bukan soal gini Mel, bukan soal gue nya sama sekali secara physically tidak ada gitu, tapi gue ada di sebuah tempat gitu, bisa orang, ini benar kejadian loh, bisa orang kayak nggak ngeliat. No way. Benar Mel, jadi gue pernah ada di satu kawinan nih ya. I'm giving you tissue ya, lo kayaknya sampai keringetan lo ceritanya ya, karena masuk ke sumur say. Wow. Jadi gue ini kita dunia artis ya, kan kita sering denger ya hal-hal kayak gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ya itu kan hal yang percaya nggak percaya kita denger dari orang. Ini lu, it really happen in your life. Iya. Gue datang ke sebuah kawinan nih Mel. Ini bener-bener true story. Gue datang ke sebuah kawinan, terus gue ketemu sama ininya, sama pengantinnya, udah salam. Mas Ari gitu ya. Terus gue duduk di meja bundar tempat tamu-tamu itu 10 seat kan ya. 9 seatnya gue kenal semua teman-teman juga. Oke. Ini aduh gue tuh sampai sedih banget. Tau gak, jadi kayak film Ghost, tau gak lo? Yang gak kelihatan gitu. Mereka kayak gak... Mereka ngobrol. Gue tuh kayak gak ada. Dan bahkan salah satunya sempat nyebut nama gue. Hari kemana ya? What? Gue... Terus lu gak did something, maksudnya kayak, hey guys, apa gitu? Gue kayak gak ada tenaga Mel. Gue kayak gak ada kemampuan untuk ngomongnya. Wow.
Akhirnya gue melipir. Ya udah, gue melipir gitu. Udah gue akhirnya cuma sebentar ngambil apa lagi, ambil dessert apa. Ya udah gue pulang lah daripada ya kan maksudnya gimana? Aduh, gue bener-bener. Di situ yang lo rasain apa, Mas? Lo ngerasain sesuatu yang janggal, nggak umum, atau lo ngerasa nggak dianggap sama teman-teman yang lo sebetulnya kenal? Enggak, jadi janggal aja. Janggal gitu. Sepertinya gue kayak ngerti gak sih, kayak di covering gitu loh. Gitu, gue kayak di covering sehingga mereka nggak lihat. Iya, bahwa lo ada di situ gitu ya. Wow. Nah itu yang itu crazy. Gila. Yang gue ke sumur tadi itu ya. Jadi mungkin ya itu apa tuh namanya? Ya tapi goib ya. Iya. Ya believe in Iya kuasa dong. kegelapan ya. Wow. Kok kok bisa gini? Yang gue tahu dari gue kecil, gue tahu Harry de Freitas itu you've been so blessed. Lu tuh termasuk, maksudnya gini, kalau kita ngomong orang yang pinter, orang yang lucu, banyak ya gitu. Tapi lu kan salah satu orang dipilih Tuhan. Saat itu gila lo, bisa zaman RCTI masih decoder, lu bisa tampil. Dan gue nonton di Verdi, ternyata lu bukan cuma orang yang main, tapi lu tuh nulis kan? Iya, gue nggak tahu itu. Jadi gue di Verdi tuh gue nonton, anjir dia pinter ya, ternyata dia yang nulis apa segala macam. Berarti kan lo dikasih talenta sama Tuhan yang luar biasa, dikasih panggung, kesempatan untuk bisa display, untuk bisa bersinar. Di tengah perjalanan berkat itu berkelimpahan, apa yang terjadi dalam kehidupan Harry de Freitas? Ya itu, jadi mungkin ya istilahnya mungkin aja kan gue ya banyak melakukan, ya ini ya namanya orang banyak melakukan kesalahan atau gue artinya gue melanggar apa yang dia larang, bisa aja kan, ya kan gitu, ya kan seharusnya lu tidak boleh melakukan A, B, C, tapi mungkin gue dengan ketidaktahuan bisa jadi atau gue kecuekan atau apa di tengah kemudahan-kemudahan yang gue punya kan, akhirnya gue ini aja terus jalanin. Nah tapi Mel, sekarang nih gue udah bisa ada di sini sama-sama lo, udah gue semangat banget buat datang ke podcast ini. Itu adalah jadi pas gue kaji lagi Mel ya, itu memang diizinkan untuk terjadi sama gue. Wow. Supaya gue mungkin, nah sekarang tapi gue nggak mau ngomong ini ya jadi kayak sombong gimana. Tapi gue sekarang jadi lebih punya pengertian, ya kan, pengertian tentang gimana sih lo mesti menjalani gitu loh. Sebab semuanya bukan yang lo mau aja yang terjadi, tapi lo juga harus mengikuti apa yang ditentukan oleh yang di atas. Wow. Dan itu untuk dapat pengertian itu dibutuhkan jatuh ke dalam sumur. Ke dalam sumur itu. Soalnya gue termasuk tipe yang gini. Gue nulis, gue ngedirect, gue nentuin casting dan sebagainya. Gue kan biasa ngatur gitu. Oke, kamu jadi emak ya, kamu jadi babe, kamu jadi tukang ini, kamu jadi semua tuh kayak seolah-olah gue tuh bisa ngatur semuanya. Nah dengan gue masuk ke lubang itu, hey, kamu yang saya atur ibarat kayak gitu. Dan emang di lubang itu berat banget dan gue tuh bener-bener seperti gue kayak ketemu satu dunia yang lain loh Mel. Di situ yang berada di sekitar gue orang-orang yang sapose gitu. Enggak. Ini kayaknya bukan orang dari dunia gue gitu ya. Sapose indang gitu loh. Tapi ya kan, termasuk dengan segala ininya mereka dan di situ gue belajar juga bahwa lo jangan terlalu bangga ya sama keterkenalan lo itu ya. Aduh pokoknya gue itu abis banget. Yang bener lo. Asli. Justru gue sama mereka yang gue saposein. Sapose. Malah dia, lu yang siapa? Kita kan berasa, gila lo, gue artis gitu ya. Oh my God. Jadi kayaknya Tuhan ngajarin untuk rendah hati ya? Mel, bener deh, bener. Gue banyak dapat banget pelajaran-pelajaran yang sangat, yang pas gue gini, iya, gue tuh ini padahal harusnya gue udah tahu dan gue harusnya jalanin ya. Tapi ternyata gue nggak jalan, maksudnya gue cuek aja, seolah-olah udah. Terus yang namanya beribadah kan, yang penting hadir di gereja. Tapi makna bahwa lu mesti dengerin dong khotbah tuh apa intinya, itu gue baru denger di situ. Nah tapi untungnya Mel ya, makanya di dalam sumur itu pun gue tetap. Pokoknya gue
trying hard walaupun gue dikasih macem-macem deh di bawah sumur itu loh, udah nggak usah ngomong ya. And the bread and fries fry gitu kan. Tapi gue tetap ngelawan gitu. Macam gini, enggak, gue mau ke gereja minggu-minggu. Jadi minggu-minggu dalam keadaan telerama gitu. Gue tetap. Semua orang pernah melewati masa-masa. Gue datang, gue tetap ke gereja. Jahiliyah. Gue tetap ke gereja. Tetap lo berangkat ke gereja. Gue tetap berangkat ke gereja. Sampai teman-teman di gereja kan ada juga teman gereja kan kita ada ya. Iya. Kayak memandang dengan kok aneh sih ini orang. Tapi ibadah gitu. Nah itu tapi. Jadi hati lo tetap rindu ya. Hati gue tetap rindu dan itu tadi pas sekarang ini gue udah lewatin ya boleh dibilang ya. Gue tuh sadar bahwa gue ternyata mesti masuk dulu ke dalam sekolahan itu. Then you come you become the best version of you. Wow, tapi Semoga ya. Harga yang harus dibayar gila sih ya. Mel, kalau gue mau cerita ntar ini ya. Iya. Di off dulu kamera. Iya sih, gue penasaran banget. Wow, tapi sih gue yakin banget it was a big thing. It was a big thing. Gue juga tadinya gue sempet gini, Mel. Udah gue tinggal di sini aja deh. Ngerti gak? Tinggal di bawah itu aja deh ya udah. Ya kan sementara udah jarang callingan juga kan. Udahlah ya. Ngerti gak? Udahlah. Gini, seenggaknya gue juga sempat ngerasain dong agak-agak ya kan yang seminggu berapa kali apalah gitu kan. Stripping lah. Iya banget kan. Sempat gue tadi udahlah ya udah gue di sini aja akhirnya nih. Seperti dulu mungkin lu pernah dengar ada teman senior kita pemain ya. Yang dibawa juga kayak ke bawah gitu dan akhirnya ya udah ngerti ya di bawah aja deh gue udah nggak usah balik lagi. Terlupakan akhirnya gitu ya. Wow. Tapi gue enggak, gue bilang enggak. Sebab juga gue masih mikir bahwa sebenarnya kan yang gue lakuin kemarin sebelum gue kecebur itu kan sebenarnya bisa banyak bermanfaat. Nah, misalnya aja untuk lenong ya kan. Ya misalnya untuk lenong. Ntar siapa yang nerusin nih ya untuk menggiatkan kembali lenong dan sebagainya. Gue masih mikir kayak gitu-gitunya. Dan mikir dan yang paling itu adalah mikir soal keluarga gue ya. Ya kan, mama gitu ya kan. Your mom masih ada sampai sekarang? Iya sekarang tinggal sama gue. Panjang banget umur nyokap lo berarti ya? 84 sih Bang. Wow. Jadi yang bikin lo tuh karena kan sorry ya Mas, lo istri nggak ada, anak nggak ada. Kan biasanya kalau misalnya orang yang sudah berkeluarga, yang pertama nggak tahu sih, kalau di gue tuh anak dulu, baru pasangan kalau gue gitu ya. Anak tuh udah ibaratnya kita hidup mati kita anak deh gitu ya. Kalau lo berarti saat itu yang bikin lo mau fight back adalah mama lo. Iya nyokap. Bahkan nyokap lo juga ibaratnya udah 80, mungkin udah lupa juga si hari kemana ya udah. Bisa aja, mungkin udah pikun. Tapi apa yang... dia ngabisin beras dulu dah. Biar aja di luar aja. Ya kan, lu mana sendok pada hilang lagi. Tapi kenapa lu masih ngerasa bahwa reason utamanya adalah nyokap lo? Iya nyokap gue, karena emang nyokap gue sih sebenarnya yang pas gue kaji lagi gitu. Yang selalu support gue, yang paling proud sama gue itu nyokap gue. Jangan Lena Urpi. Dan dia kenal semua, Debbie gimana, Titi, gitu-gitu. Nyokap gue tuh suka nanya-nanyain teman-teman yang lama. Dan dia saling senang sama Lena Urpi. Aduh Lena Urpi gak ada lagi sih ya di TV gitu-gitu. Selalu cerita soal itu selalu cerita sama adik-adiknya, sama teman-temannya dia selalu ngebanggain gue lah gitu. Iya. Jadi itu yang bikin lo? Itu yang bikin gue, gue masih mesti jalan lagi ya kan. Gue mesti comeback lah ya kan. Iya. Waktu pada saat kembali lagi, rasa percaya diri itu sempat hilang gak? Sedikit. Tapi bisa tuh ya. Maksudnya lo masih bisa balikin deh pelan-pelan ya. God makes me. Tuhan yang mampuin. Tuhan mampuin gue. Sebab setelah itu gue jujur ya bukan gue gimana ya. Tapi gue benar-benar mencari dia. Dan berusaha untuk lebih mengenal kehendak dia. Lebih lagi. Every day. Jadi bukan cuma sekedar ritual ya? Bukan sekedar ritual, benar. Gitu gue mencarinya ya simple sih upayanya sebenarnya adalah membaca Alkitab ya kan. Iya. Berat tuh. Ya. Terus gue baru tahu bahwa sebenarnya dia menginginkan 2 kali loh, siang dan malam. Ya renungkan firmanku pagi dan malam. Pagi dan malam. 2 kali berarti bukan 1 kali. Jadi baca firman sekarang tiap pagi dan malam. Ya. Setiap pagi dan malam. Wow. Hebat karena itu yang bikin gue jadi
percaya diri gue jadi balik. Betul. Gitu. Makanya Show. Iya benar. Karena kalau misalnya enggak, kan lu bisa depresi, lu bisa ketemu orang juga nggak pede gitu loh. betul Mel. Karena kan yang namanya keartisan itu kan, ya emang keartisan itu aku selalu bilang bahwa dunia yang sebenarnya amat sangat jahat ya Mas. Lu percaya gak sih? Iya. Gila ya. Iya. Maksudnya lu bisa kaya mampus ya, tapi juga di saat lain tiba-tiba lu bisa benar-benar gak ada job, lu gak ada kerjaan. Bener. Dan bagaimana orang merespon atau menghargai kita, kadang-kadang dilihat dari siapa kita. Bener gak? Lu ngerasa gitu gak? Iya. Iya kan? Apa bedanya dulu saat Hari The Flattest lagi di Lenong Rumpi sama kemarin pada saat lu lagi gak punya job? Iya. Beda tuh orang. Beda orang mandangnya dan apa ya. Tapi gue mencoba untuk ini Mel ya. Ya itu aja. Gue mencoba untuk jalan terus aja ya kan gitu. Sebab gue percaya semua juga terjadi. Kan semuanya atas kehendak dia kan. Iya kan. Iya. Misalnya kita mau dibawahin dulu. Betul. Kemudian diangkat lagi mungkin. Ya mungkin diangkat Bener. lebih. Siapa tahu ya kan. Betul, Diangkat betul. lebih tinggi lagi gitu. Gak ya ada kan? yang mustahil. Iya kan. Iya. Seperti itu. Dan kalau nggak jatuh di lubang itu, nggak baca firman pagi dan malam ya. Yang ada Secukupnya aja. secukupnya aja. Iya. Ya kan. Ya bahkan bacain Arrow. Tua banget anjir lo. Tua. Masih baca lo. Sekarang udah ada VPN. Tahu tuh gue. Oh iya. Mas, tapi ya, oke, you tell us, ajarin kita deh. Dari kan orang bilang pengalaman tuh adalah guru yang terbaik. Ya dong, Ya. lu bisa baca segitu banyak self help book lah, lu bisa nonton podcast, tapi experiencing mengalami Tuhan dalam kehidupan lu itu kan is different thing, ya. Ya. Katanya supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Lu udah pernah jatuh dalam banget tuh lubang dan gelap sekali, supaya orang lain tidak jatuh ke lubang yang sama. Sekarang ini kan untuk jadi terkenal mudah sekali. Beda sama zaman dulu. Sekarang kita buka TikTok aja, joget-joget bisa viral. Bisa langsung viral, ya. Kadang-kadang ada yang namanya star syndrome, bener nggak? Kaget gitu loh. Nah, pada saat perjalanan lu dulu dapat fame atau keterkenalan dari Tuhan, apa yang bikin akhirnya sempat lupa tuh justru sama kehadiran Tuhan dan sempat ibaratnya sibuk sama semua yang dunia tawarkan? Oke Mel, jadi gini Mel, ternyata ya nih pas gue udah jalanin, kita kadang-kadang sebenarnya kita bisa langsung jawab bahwa enggak, gue nggak ngelupain Tuhan kok inget kok gitu kan. Nah, betul, tapi ternyata ada fase berikutnya juga sama kayak sama kayak naik kelas. Dan ditulis di Alkitab bahwa kamu harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya. Gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar ya tadi ritual atau apa, tapi mesti benar-benar bersungguh-sungguh. Gimana sih bersungguh-sungguh lagi? Jadi konsen banget sama kayak lu baca skrip aja kalau lagi main film tapi dengan honor yang gedong ya. Kan lo setengah mati tuh konsen kan. Ya kan. Nah, ini kita untuk dia. Kita bersungguh-sungguh lagi dan bersungguh-sungguh lagi untuk mengenal dia. Nah, sebagian dari kita, iya gue udah tahu, pokoknya jangan ini kan, pokoknya jangan yang nakal itu kan. Nggak cukup sayang. Nggak cukup. Ada lagi di dalamnya, yaitu menyangkut hati. Hati yang taat, nih seperti apa sih hati yang taat? Ya kan, hati yang taat itu kita udah benar-benar menyerah, berserah. Jadi artinya yang terjadi misalnya ternyata kita kita keserempet, mobil kita keserempet gitu ya kan. Nah itu kita mesti benar-benar siap menerima bahwa ternyata gue mesti menjalani nih proses proses mobil keserempet. Ya, berserah ya. Berserah. Bukan pasrah ya, berserah ya. Berserah. Iya. Ya kan? Termasuk berserah misalnya di ATM gue ini beneran. Di ATM gue di BCA gue pada suatu hari saat itu ya. 40.000 rupiah. Gak mungkin. Banyak orang pasti orang gini. Dan gue tuh gini dalam hati gini. Kalau orang tahu kalau orang tahu kayaknya nggak percaya Mas. Nggak ada yang percaya. Nggak mungkin ya. Darling, it happened. Wow. 40.000. Itu mau tarik juga ntar yang potong administrasi itu jangan-jangan malah ketutup lagi. Anda bawa potong administrasi, Bo. Itu akun. Akun ya, bener ya? Rekening. Tapi jadi akun lu ngangguk aja. Iya kan? Kalau diambil semua kan tutup tuh. Ambil semua
ya tutup. Gua nggak bisa lagi ntar orang mau transfer. Oh nggak ada, aku nggak ya kan nggak ada nomor aku. 40.000. 40.000 perak. Terus, nah itu tapi karena gue belajar, ya udah diem dulu, nanti ada. Kan kita mesti yakin, Mbak, pertolongan dia tidak pernah terlambat. Yes. Tidak pernah terlambat. Jadi saat kita benar-benar udah di ujung jurang, ya itu berserah ya udah. Dia diem dulu, memang Tuhan maunya seperti ini kok. Tiba-tiba kering, halo Mas Hari, tolong bikinin ucapan selamat dong, anakku ulang tahun di video aja gitu, ntar aku transfer. Ada aja ya. Hah? Ucapan selamat? Siapa ya anak namanya? Namanya ini umurnya 4 tahun. Dia soalnya ini pokoknya lucu deh anak ini fotonya. Ya udah. Tetap deh, artis tuh harus Mau dendong. berapa? Mau ATM 40.000 tetap. Tetap pakai agak-agak ya kan pakai sarung. Iya, iya. Hai, selamat ulang tahun ya Mirna umurnya. Semoga panjang umur ya, pintar di sekolah dan sayang mama papa. Iya. Dadah. Gue kirim dong ke teman gue itu. Mas, thank you banget, anakku juga suka liatnya. Terus gue transfer, kok Belanda gitu kan? Mana? Ya kan? Mana nih? Bener 2 jam kemudian. Pas gue juga udah agak-agak. Ya udahlah ya. Tadi gini, ya udahlah ya ucapan selamat doang lah, nggak apa-apa deh. Kring, ini WA. Oke Mas, nih bukti transfernya 250 rebong ya. Ya Lumi lah. Lumi lah. Kalau lagi nggak punya duit 250.000 tuh gede loh Mas. Betul banget. Bener nggak Mas? Betul banget Mel, betul banget. Terus gue jadi nggak teguh cuma gini aja. Ya ampun. Gini, gue nggak kepikiran tadinya ada temen bakal telepon untuk bilang minta ucapan selamat ulang tahun. Betul. 90 dong. 250 tambah 40.000. Anjir, ini artis papan atas loh. Temennya DJ, temennya Debbie Reza Artian. 40.000 say saldonya. Apa biasanya nelfon, halo ini bener hari hidup atas. Wow. Tapi berarti uang yang kemarin tuh banyak banget yang lu tiap hari di TV dapat iklan. Lu bawain, lu host juga dong? Iya dong. Iya, lu host apa sih dulu? Dulu Indosiar, Dangdut Ria. Indosiar, betul. Iya kan? Ya maksudnya job lo tuh banyak gitu. Di tengah perjalanan apa nih yang bikin sampai akhirnya hadir si saldo 40.000 itu? Ya. Kalau kita nih teman-teman artis bisa belajar ya. Karena kan hari itu kan nggak selalu hujan, nggak selalu terang ya. Katanya makanya harus bersiap-siap gitu loh. Dan banyak loh yang gue ajakin podcast yang teman-teman artis yang ternyata memang kalau nggak pinter-pinter nabung berat ternyata gitu saat nggak ada kerjaan. Iya, karena kan kita biar gimana pun, nah itu tadi ya istilahnya gaya hidup juga kan. Kadang-kadang kita masih tetap bergaul sama teman-teman yang ini ya, yang ya pokoknya gaya hidup inilah ya. Tinggi dah ya. Ya kalau keluar terus ya lama-lama habis loh. Masa nggak ada yang masuk sih, ya kan gitu aja kan. Gitu mesti ada dong yang masuk gitu kan, baru bisa keluarnya. Mesti ada yang masuk baru bisa keluar. Habibah kalau enggak. Iya kan, bisa Habibah kan gitu. Seperti itu aja sih. Gue jadi belajar juga dari situ. Cuman yang jadi poin adalah dengan peristiwa yang tadi yang gue ceritain adalah bahwa berserah. Kita berserah. Kita menyerahkan pada Tuhan. Karena kan istilahnya kita bukan yang menentukan segala sesuatunya di hidup ini. Ya kan gitu. Dan gue tergerak juga sama satu lagu judulnya Hati Sebagai Hamba. Tahu gue. Ya kan? Hati Sebagai Hamba. Jadi kita tuh hamba. Gitu namanya hamba, makanya jangan ngocol ya. Lu tuh hambanya loh. Jangan bertingkah. Jangan bertingkah, jangan somse tuh. Somse kadang-kadang kita nggak nyadarin kita udah somse. Betul. Ya kan? Kadang-kadang nggak nyadar ya. Gitu. Ya kan kita ingatnya main somse aja tau nggak lo, main karet gitu kan. Hari The Fretes tuh sombong nggak? Gue sebenarnya justru gue nggak sombong, tapi jadi gue terlalu open biar gimana pun kita Airtong kita mesti tetap menjaga circle. Nah, gue bukan sombong ya, tapi memilih teman-teman terdekat kita gitu. Iya, mestinya. Lu terlalu open. Gue open. Gue berbagai kalangan lo mainnya. Masa? Dari bandit sampai
Ban ban juga kan? Bandot ya kan? Ban spet semuanya. Semua lo temenin. Iya karena kan lo orangnya, kayaknya lo ekstrovert ya Mas ya? Iya gitu loh. Nah itu si Sumur tadi itu tuh sebenarnya karena gue tiba-tiba dapat satu temen yang ternyata dia tuh wow gitu loh, ngerti nggak sih? Dia bergelut di dunia yang gue tadinya juga nggak tahu gitu. Ya kan, tapi pas kayak gini toh gitu. Begitu. Akhirnya, nah itu dia. Terus kan seperti kita baca juga, dosa tuh pertamanya seperti main-main ya. Tipis-tipis ya? Tipis-tipis kayak main-main ya. Tapi sebenarnya dia menjerat loh, Bo. Jadi waktu di awal-awal tuh nggak berasa ya, nothing lah gitu ya? Iya, bener banget. Tuh, main-main yuk ke tempat, kan ke tempat teman-teman gue nih, ya kan. Nah, gitu. Terus lama-lama, terus loh, gini, gue udah 3 hari nggak pulang ya, gitu. Gue udah 3 hari nggak pulang, gila. Gue nggak pernah nih ngelakuin ini nih. Udah deh tuh. Berat banget deh pokoknya saat itu. Aduh, tapi gue puji Tuhan, alhamdulillah. Gue masih ya kan? Masih hidup aja lo udah alhamdulillah ya? Gue alhamdulillah. Tapi pernah pengalaman hampir mau lewat? Bukan lewat sih ya, tapi ya itu tadi. Otak lo gesrek? Enggak sih, enggak sampai situ. Jangan ntar gue gak dapet ini lagi. Ntar gue gak dapet tawaran main ini lagi. Gue pernah loh, zaman gue jahilah nakal, otak gue gesrek. Sumpah. Masa? Gue tuh sampai ke psikiater dulu. Sampai ke psikiater. Jadi gue cerita sama lo. Tapi gue setuju. Bahwa emang iblis dosa tuh masuknya tipis-tipis. Tipis-tipis. Pelan gitu kan. Tiba-tiba anjing gue di mana nih? Dan dia juga lembut ya. Betul. Karena kalau di depannya udah ibaratnya jebret kencang, kita pasti cabut. Iya, kita pasti cabut. Tiba-tiba lo udah di tengah ombak yang lo ibaratnya mau nyelamatin diri lo aja, napas lo udah Senin Kamis gitu loh. Iya. Kalau gue sampai ke psikiater Mas dulu. Karena gue tuh dulu sempat paranoid lama gue. Jadi orang tuh kalau ngeliat gue kan orangnya kayak lu ya. Gue tuh sama lo orangnya. Bener gak? Orang kreatif, ekstrovert, kayaknya pede gitu kan. Tapi percaya nggak orang-orang yang kayak kita sebetulnya sangat rentan dengan depresi. Karena biasanya kita tuh kan performer ya Mas. Kita tuh selalu kalau orang ngundang Melanie Ricardo, orang ngundang Harry De Freitas, pasti pengennya seru, lucu. Dan lu kan harus selalu pakai topeng itu kan. Bener banget. Walaupun di hati lu lagi sedih, di hati lu ibaratnya lu lagi nggak in the mood untuk bikin orang ketawa. Gitu. Lu tetap harus cheerful kan. Makanya sebenarnya coba deh di luar. Soalnya packaging kita udah gitu ya. Packagingnya begitu. Packagingnya judulnya ya. Makanya di luar kan banyak banget komedian yang akhirnya meninggalnya bunuh atau narkoba. Ya dong. Siapa tuh Robin Williams ya? Robin Williams ya meninggalnya. Kan? Robin Williams loh. Ya kan suicide. Orang selucu itu bayangin coba. Meninggalnya begitu coba. Jadi pada saat setuju nggak bahwa ada yang bilang kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Benar nggak? Benar. Benar ya. Benar banget. Itu yang lu rasain juga. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang udah dari lu kecil udah terbangun ya. Tapi tetap makanya ya di hati tuh masih kayak waktu event pada saat lu lagi apa sebutan lu tadi Telerama ya. Tetap pengen ibadah ya. Iya. Tetap rindu hadirat Tuhan ya. Itu tetap. Sekalipun yang gue bilang malu teman-teman gue di gereja itu kayak penampilannya agak-agak udah kusut kan nih orang gitu kan. Gitu. Jadi ya itulah. Ya puji Tuhan lah ya gue sekarang artinya kembali lagi bergiat, kembali lagi ini dan gue udah ini meniatkan bahwa sekarang ini gue juga bakal meluangkan waktu gue lebih banyak untuk mengenal lebih lagi Tuhan gue ya kan. Dan untuk kembali berkarya ya karena gue ngelihat juga yang gue tinggalin selama itu juga
tidak banyak yang menggarap juga. Jadi gue kayak PR gitu kan buat gue. Waduh, gue kayak gue tinggalin nih gitu. Jadi gue sekarang gue mesti kerjain. Iya. Gitu kan. Oke. Itu deh. Gimana caranya lo keluar dari pergaulan yang sudah mengikat lo cukup lama? Cut. Harus cut. Harus. Gak bisa dikurangin tipis-tipis. Cut. Seperti kabel, dia mesti dipotong dengan gunting yang mantep ya. Yang lo belinya di Ashware, Ashware. Banyak yang tutup itu saya. Yang gede, yang mantep ya. Jangan gunting kecil ya, Boy. Iya. Mel, cut. Gak dicariin. Ya pasti ada yang nyariin dong. Namanya berteman. Kapan nggak datang lagi, ngumpul lagi dong, ini dong gitu. Ada keinginan temptation itu nggak untuk mau balik lagi? Sekarang lo ngomong ya? Sekarang ya maksudnya? Nggak ada. Nggak ada sekarang? Nggak ada. Sekarang, ya gue jujur aja sama kamu. Ya. Gue gini, semoga nggak jadi sombong kedengerannya ya. Iya. Tapi gue sekarang benar-benar seperti ada di sebuah lembaran baru. Gitu, yang lama sudah berlalu dan yang baru siap untuk disambut. Jadi kalau orang-orang lama tiba-tiba kontak lo lagi? Ya ada beberapa ya gue nggak jawab lah, ya kan nggak jawab. Jadi benar-benar tutup buku tuh. Tutup buku ya kan. Ya ini menutup dengan menutup dengan sopan. Jadi seumpama ketemuan amprokan di sebuah pasar Santa, di pasar Santa itu saja kan. Iya kan. Hei Bang Hari. Iya. Terus kan kode-kode ya. Ya senyum lah tetap dong. Tetap sopan ya. Dah. Tapi untuk lanjut lagi, no. Not at all. Not at all. Not at all. Wow. Ya jadi kalau kayak begitu tuh nggak bisa tipis-tipis dihentikan ya. Potong benar-benar selesai. Seperti tertulis dalam Alkitab juga, ya kamu nggak boleh suam-suam kuku loh Mel. Kamu mesti panas atau dingin. Pilih. Ya lu mau panas apa dingin? Ya. Aku mau yang anget-anget buat ini buat kobokan. Kamu akan dimuntahkan. Benar banget tuh. Dan banyak tuh yang suam-suam kuku susah soalnya. Ya. Wow. Mas, kalau kita lagi terkenal, kan semua orang pengen jadi teman kita. Ya. Tapi kan tidak semua orang, balik lagi tadi dari cerita lo, punya intensi atau niat yang baik berteman sama kita. Belajar dari pengalaman lo, menjadi orang yang terlalu terbuka sama semua orang juga bukan hal yang tepat gitu ya. Iya. Gimana caranya untuk bisa selektif dalam mencari teman, jangan sampai tadi balik lagi pergaulan yang buruk pada akhirnya akan merusak segala kebiasaan-kebiasaan baik yang kita udah punya. Nah ini berhubungan sama yang namanya usia ya. Jadi lu juga tetap berhubungan sama usia nih. Ya kan kalau lu 30 tahun ke bawah, nah itu nggak apa-apa, lu buka. 30 tahun tuh masih lo open deh. Open deh, ya kan bergaul. Sebab lu memerlukan yang namanya networking, ya kan. Lu mesti kenal dong sama yang punya TV ini kali, ya kan. Atau lu yang punya kafe ini, yang punya produk ini, boleh lah, ya kan. Termasuk juga, ya namanya juga masih 30 tahun lu masih boleh untuk ya istilahnya lu lolo masuk nominasi, ya kan. Cocok ya. Kayaknya luncang nih, gitu kan. Masih coba-coba lah ya. Boleh 30 tahun ya. Nah, 30 ke 40. Nah, 40 tuh adalah satu batas ya kan. Nah, di situ lu udah mesti mulai menseleksi siapa aja sih yang ada di lingkungan lu. Sehari-harinya lu tuh sama siapa. Ya, lu bangun pagi ya kan. Kalau lu punya kantor ya lu ketemu sama siapa produser lu kali ya kan, atau siapa asisten lu ya kan, lu WA-an, morning gitu kan. Nah itu di umur 40 tuh lu udah mesti pilih. Udah mesti berarti mau pergi udah WC udah tahu destinasi mau kemana lah ya. Mau kemana. Udah gak muter-muter kita ke Blok M, ke Ratu Plaza lagi gitu ya. Iya. Oke. 40 udah mulai jejak tuh. Udah mulai jejak. Nah 40 ke atas sampai di 50 itu benar-benar mungkin lu cuman berhubungan sama taruhlah paling banyak 7 orang di sekitar lu. Suami lo ya kan, ya pasti dong ya. Kalau nggak punya, yayang lo, ya kan, gitu kan punya yayang penting yayang lo. Nah kita belum masuk ke fase yayang ya. Yayang tuh penting. Kenapa lo menurut lo yayang tuh penting? Penting karena, nah
seperti kita gini nih para entertainer ini Iya. itu emang punya satu apa ya Mel disebutannya tuh mungkin ya saya di dalam tuh yang selalu memang memerlukan Iya. someone to hold on, someone to tinggal sih Iya. dan buat lucu-lucuan kadang-kadang ya buat ini aja gemes-gemes aja tidak mesti harus sampai habitatur ya kan. Iya. Ya kalau seks juga ya terserah pilihan masing-masing ya. Ya. Tapi untuk lovey-dovey-nya. Iya, itu perlu banget. Ini jangan sendirian. Kalau sendirian kadang-kadang suka senyo aja ya. Ya tadi mau jadi seniman jadi seniwan. Kebanyakan sendiri juga nggak baik ya. Nggak baik dong iya, sendiri udah gitu merasa super power. Saya bisa melakukan semuanya sendiri loh. Kelar. Jangan deh lo. Ya kan paling juga bertahan berapa lama sih lo bisa gitunya. Habis itu lo memerlukan someone to hold on. Iya. Tapi gue lihat sekarang kecenderungan teman-teman kita, ya tanpa gue harus sebut nama Iya. itu juga ini ya suka bisa meremehkan pasangan ya kadang-kadang ya, gue lepas aja itu kan udah ngetop nih. Cari yang lain gitu. Jangan, kesetiaan Nomor 1. harus. Kenapa? Sebab dia juga setia kan sama kita. Padahal lu nggak nikah ya Mas? Iya, Tapi setia nih sama pasangannya sekarang. setia dong. Biar gimana pun ya biar ya kadang-kadang agak-agag demek apa Iya, nggak apa-apa kesel apa. nggak apa-apa itu lewat itu adalah sebuah ya kan Iya. Perjalanan tapi ntar lu bakal ketemu lagi di saat lu bener-bener sendiri lonely ada dia. Iya. Ngek. Iya. Kalau nggak senyo ya. Senyo. Aduh, tambah lagi sekarang tuh banyak banget kan menu kesenangan hidup kan banyak banget. Betul. Ya kan mau yang kayak gini ada permen lah gitu. Macam-macam deh ya. Una-una ini tuh. Nah, itu hati-hati. Dan udah kembali lagi ke klasik deh ya kan, ke sesuatu yang klasik. Sebab itu yang lebih long live. Masa? Justru nggak yang modern-modern kayak friends with benefit, hubungan tanpa status, swinger bergonta-ganti, udah nggak masuk di otak lu tuh. Enggak deh kalau Selalu udah melewati berbagai macam kehidupan ini ya. Enggak ya? Klasik tetap ya. klasik tetap. Ya kan? Iya. Dan kita mesti punya mental secara keseluruhan ya. Kita mentalnya mental pengabdi. Ya, kita kan penghibur. Ya kan kita kan penghibur. Jadi kita mengabdikan diri baik pada skala yang kecil, skala lebih sedang maupun sampai skala yang besar. Oke. Jadi kita mengabdikan diri termasuk kayak ya sama pasangan ya kan. Di luaran lu boleh ertong. Ya kan? Tapi begitu masuk rumah lu adalah pengabdinya dia. Ya di dalam arti yang ini ya yang benar bukan Iya. Bukan pembantaian bukan maksudnya ya. gitu. Maksud gue tuh ya istilahnya lu melayani dia, menghargai dia. Sebab kan balik lagi bagaimana kita mengasihi sesuatu, kasih. Iya. Rumusnya kan adalah kasih. Ya kan kalau lu tinggalin dia kasihan dong dia sakit hati walaupun walaupun lu misalnya lebih banyak penghasilannya kali apa gimana atau ya kan. Iya. Ya kan tapi lu kasih dong sama dia. Kasihan dong dia. Iya. Ya kan tadi nangis lagi. Ya kan? Iya. Nah, itu yang suka nggak dipeduli sama bodo amat gitu. Iya. Yang penting gue. Jangan. Ntar lu kena. Ntar deh udah jalan lama lu yang kena juga. Terbalik di akhirnya. Balik lagi. Ini udah makan asam garam nih, Say. Makanya udah bisa ngomong panjang. Tapi kalau lu sekarang mungkin lu udah capek ya, karena lu udah berarti udah lewat ya masa-masanya. Tapi mungkin masih ada nih yang penasaran. Mas Hari, lu kenapa gak nikah sih? Pasti masih ada yang nanya. Pasti masih ada yang penasaran. Iya benar. Masih mau nikah gak? Masih ada keinginan, udahlah udah gue nikah deh. Biar aman deh dunia persilatan gue di Indonesia. Bisa jadi kan? Karir gue. Lu kalau nikah lu viral lu. Bener gak? Iya. Tapi kenapa lu tidak memilih ke arah itu? Iya. Sebenarnya sudah hampir terjadi kira-kira 3 tahun yang lalu. Gue udah mau nikah tadi. Masa? Iya udah ada seseorang yang ini. Nah tetapi balik lagi Mel, kita mesti bertanya pada diri kita. Kan yang mau jalanin pernikahan kan kita dong. Betul. Bukan orang lain. Bukan orang lain nyuruh-nyuruh kita. Lu nikah. Ayo dong, kok belum menikah sih? Aduh, kalau pertanyaan keluarga tuh paling males banget. Betul. Ya kan, bisa mulai. Cil lagi enak-enak makan, lagi ngambil opor. Kapan nikahnya?
Udah umur segini loh. Apalagi keluarga nyokap gue kan Padang tau dong. Padang. Selamat ulang tahun loh kalau Padang. Semua penasaran pengen tahu tuh kenapa gitu. Banget pengen tahu ya kan. Iya. Gitu bahkan ada nawarin, si Uni ini ada anaknya cantik kali. Cocok sama Hari. Sama-sama bohai. Lah, cuma ngeledek gue dong. Selin Lu ya. bukan Manado, Mas? Bukan, nyokap gue Padang. Bokap gue Ambon, kan the Fretes. Oh, Ambon dan Padang. Beda agama tuh? Beda agama. Jadi gue adalah istilahnya produk cross ya kan. Wow, jadi nyokap Padang, bokap Ambon. Sangat signifikan ya. Sangat. Nikah jadi lu tuh. Jadi gue tuh. Wow. Oke. Nah, untuk menjawab itu, jadi 3 tahun yang lalu Hari de Freitas hampir mau menikah. Hampir mau menikah dengan seorang wanita ya. Iya dong, tuh catat ya. Untuk lu perjelas deh. Kalau komen nanya. Ya. Menikah dengan Bose gitu kan. Tapi kenapa gagal? ya menikah dengan seorang wanita. Terus pas gue ya ini ya istilahnya dalam proses pendekatan itu udah persiap inilah pokoknya udah yuk gitu kan udah mau dibungkus lah istilahnya gitu kan. Tapi tiba-tiba gue bertanya lagi sama diri gue sendiri, bener nggak sih gue sanggup untuk menjalani itu? Nah itu di situ beratnya sebenarnya. Soalnya banyak yang agak maksain ya Shay. Ya kan dipaksain aja gitu. Ya udah sanggup nggak sanggup ya udah yang penting ngejeblok dulu. Tunggu dulu nih. Nah, gue termasuk tipe yang nggak daripada akhirnya gue nyakitin juga dia. Pasangannya ya. Yang balik lagi tadi gue bilang ya kan kasihan dong dia kalau memang ternyata lu nggak bisa memenuhi, ya kan? Bukan cuma harta ya. Bukan cuma harta keuangan ya. dan tapi juga rasa itu sendiri. Do you love her beneran? Ya. Atau untuk status aja? Atau untuk scene 1 sampai scene 3? Ya kan? Lu mesti tanya lagi tuh gitu loh. Sebab menurut gue ya, Mel, sorry. Untuk menjatuhkan pilihan hidup sendiri itu juga sebenarnya bukan satu hal yang salah kok. Menurut gue ya, menurut gue ya. Ini personal opinion. Personal opinion ya. Artinya untuk akhirnya memilih untuk tidak menikah itu juga bukan pilihan yang salah. Asal ini juga ada di Alkitab nih. Asal lu juga tetap bisa menjaga kekudusan hidup ya. Bukan berarti sembarangan ya. Bukan berarti sembarangan, bukan berarti kamu merdeka dan kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk ini kan kamu sendiri gitu loh. Nah, tapi memang itu bukan pilihan yang gampang, memang pasti ya kan. Ya di teman-teman gue, teman baik teman sekolah atau apa gitu, ya kan udah ini nggak sulit kok lu ini ya kan gampang malam pertama juga matiin lampu aja lu merem aja juga udah oke. Yang penting aman. Ya kan matiin lampu aja lu tutup horden lu yang ini yang tebel hordennya beli yang tahun domestik ada tuh Bo. Ya elah lu. Itu pakai bandal. Ya kan kayak gitu. Cuman sampai di situ aja nggak sih? Ya sebuah pernikahan kan bukan berhenti di malam pertama itu kan, tapi terus kesananya ya kan. Apakah lo bisa menghidupi juga dia dengan satu cinta yang tulus ya itu kan. Nah, itu yang gue ternyata pas gue kajian si 3 tahun lalu itu akhirnya gue bicara sama dia tuh sama si cewek itu. Say, kita kayaknya teman baik aja ya. Untungnya dia ngerti. Dia ngerti. Oh deh mas, kita temenan aja. So you did try ya, nyoba ya? Iya, iya gue nyoba. Tapi lu tanya lagi ke hati lu terdalam. Saat itu emang bukan buat gue ya. Gue belum bisa bertanggung jawab sama keputusan itu gitu ya. Walaupun lu tahu kan kalau misalnya sampai lu misalnya sekarang menikah gitu. Geger tuh pasti. Maksudnya kan pasti jadi pemberitaan tuh. Dan siapa tahu nama lu bisa naik lagi. You know, entertainment kan seneng. Gak cuma di Indonesia ya, di Amerika juga begitu gitu. Bulan lalu gue gue di ini wawancara sama satu wartawan senior lagi yang bilang, Har, ini dong bikin
bikin berita ini aja kita Geger. nggak diapain tuh namanya Mel di Settingan. di setting lu mau nggak gitu ya kan, karena lu kan udah nggak ada berita lu yang enggak soalnya bad news is a good news, right? Ya. Still exposure kan. Ya kan? Yuk ayo dong bikin dong Har lu sama. Nah ini ada satu cewek yang mau nih Har untuk di ini sama lu. Cantik, kaya, mantap. Ya, apaan tuh mantap? Lu kira gue mau tidur di situ? Sopak kali ya. Udah akhirnya gue bilang enggak mas. Ya udah nggak apa-apa. Yang wajar-wajar aja. Sebab gue sekarang Mel nggak. Ya bukannya. Nah itu tadi ya Mel ya. Mungkin karena gue udah bisa menemukan tadi ya namanya sesuatu yang memang benar-benar kebahagiaan kekal Meli. Nah, ya kan. Jadi bukan lagi Harus dunia. exposure yang wah gue tiba-tiba viral banget kejabat, dan itu kayaknya it's not that anymore ya yang gue cari ya gitu kan gitu. Gue mendingan ya seadanya aja ya, kayak lo ya kan, lo mau ngajak gue ngobrol ya gue ngobrol benar-benar seadanya apa yang gue rasakan, keberadaan gue itu yang gue ceritain. Jadi apa yang lo cari sekarang? Yang gue cari sekarang ya gue menjalani kehidupan dengan baik ya kan, dengan tetap ini ya gini. Jadi ada yang datang kepada gue ya bakal gue terima, gue akan melakukannya sebaik mungkin ya kan. Kemudian juga gue kan ini apa gue punya kantor namanya Bibir Jakarta ya kan. Dia tuh nah ini juga sebenarnya bukan baru ujuk-ujuk gue bikin kantor gitu. Gue dari lama, gue punya Jakarta Flash Production dulu. Mungkin lu kalau pernah dengar, ya kan gue ngisi di Ebony, bikin apalah gitu-gitu. Nah ini sebenarnya cuma kelanjutan aja dari yang udah gue lakuin dulu. Itu ngerti ya? Tetep ya, bikin project kan, the man behind creativity gitu ya kan, gue nulis. Nah ini sekarang lagi ada rencana ini ya, semoga lancar, doain ya. Gue lagi mau melangkah untuk membuat sebuah film. Wow, that's good. Berarti mulai berkarya lagi, berproduksi lagi ya Mas. Oke, wow. Itu belajar dari pengalaman kemarin. Gue bisa nyebutnya gak sih bahwa sempet jatuh ke dunia hitam? Iya, dunia hitam saat itu. Kan lo tidak bisa cerita secara spesifik, which is gue menghargai privacy lo gitu. Tapi bisa dikatakan saat itu lo sempat masuk ke dalam dunia hitam beberapa tahun tuh. Bisa karena gelap kan memang ya, sesuatu yang kan itu sebenarnya ada sesuatu yang terlarang ya kan. Iya. Tapi nggak sampai masuk penjara ya Mas? Enggak. Untungnya ya. Untungnya. Ya itu Mel, di luar semuanya adalah gue ya artinya gue merasa gue tetap dalam lindungan Tuhan ya. Segimana nakalnya, segimana kabur-kaburan dari Tuhan ya. Bener. Dia baik di setiap waktu ya. He's good all the time. Ya kan? Tinggal kitanya aja nih sekarang. Ya kan? Kira-kira yang kita bisa balikkan ya. Sekalipun gak mungkin gitu. Karena yang dia berikan kepada kita tuh tak ternilai ya. Betul. Semua karunia-nya ya. Hidup aja kan sebenarnya adalah sebuah karunia yang besar. Makanya gue nggak mau lagi membuang waktu dengan usia gue juga yang udah nggak muda ya kan. Nah, gitu gue mau berbuat yang terbaik untuk keluarga, untuk lingkungan gue, dan tentu untuk bangsa dan negara. Ya, Mas Hari, untuk nutup, thank you banget udah mau cerita. Pada saat masih berada dalam dunia hitam atau dunia yang gelap itu, apa momen sampai akhirnya lo ngerasa bahwa Tuhan kayak memanggil lo kembali dan lo bilang di sumur yang sangat gelap dan dalam, lo akhirnya punya kemampuan, kekuatan untuk bisa naik lagi ke atas. Ada momen gak dimana Tuhan mungkin kayak ngingetin Hari De Frates lagi? Kan kita udah belangsa kemana-mana tuh. Mungkin saat bapak gue meninggal ya. Itu 5 tahun yang lalu. Jadi waktu itu gue benar-benar kayak terhenyak ya, terhentak gitu ya. Kayak di apa ya. Jadi ingatkanlah dengan kejadian itu, gue sadar dan gue benar-benar sedih karena sebenarnya salah satu yang juga
very apa ya, ini apa itu, perhatian sama gue dan sayang sama gue. Sekalipun dia kerja di mana gitu, dia suka ngirim kartu kalau gue ulang tahun, dia tanda tangan sendiri love ya, happy birthday. Itu adalah bokap gue Wow. gitu. Jadi Caring banget ya your dad ya. Wow. Oh. Sedangkan saat itu lo ngerasa lo lagi jauh sama Tuhan, jauh sama keluarga. Sorry mas. Ya. Ada penyesalan gak mas saat itu? Jadi gue juga baru sadar Mel bahwa gue sangat mencintai bokap gue. Ya. Jadi waktu dia pergi itu gue benar-benar seperti diingatkan bahwa gue harus kembali. Gue harus kembali menjadi anak yang bisa dia banggakan. Ya. Udah cukup lama ya. Nakal, belangsak, gak tahu kemana-mana. Itu Mel. Waktu bokap lu meninggal lu di mana mas? Di sini ada. Tapi masih terperangkap dalam dunia yang gelap itu. Sebenarnya udah ya itu sebenarnya kayak udah di ujung gua udah mulai melihat ada ada cabut cahaya, gitu ya. ada cahaya di yang tadi gue bilang di sumur itu ya Mel. Jadi saat gue juga lagi bersemangat itu tiba-tiba bokap gue dipanggil. Dan itu gue memaknainya juga sebagai peringatan ya dari yang di atas bahwa lo sekarang udah harus menjadi orang yang dewasa dan menjadi tulang punggung keluarga juga ya. Artinya kan gue juga harus udah siap untuk menjadi. Artinya gue yang ngejaga ibu gue setelah bokap gue gak ada kan. Gitu. Dan juga gue harus menjadi kakak yang baik bagi adik-adik gue. Artinya balik lagi ya. Udah cukup, udah yang kemarin-kemarin harus balik lagi. Karena ternyata ya kalau hari ini Mas Hari masih sehat, berarti kan ada misi yang Tuhan bilang it's not finished yet. Yang harus lo lakuin kan. Gitu. Wow. Good to have you back. Ya, terima kasih. Gue sih belajar banget bahwa saat kita lagi dikasih terkenal, saat lagi dikasih banyak berkat sama Tuhan, semua tuh pasti pengen deket sama kita ya. Tapi tadi belajar dari seorang Harry De Freitas, terlalu terbuka terhadap semua orang, juga membiarkan semua orang untuk bisa punya akses sama kita pun bukan sesuatu yang baik. Memilih teman-teman pergaulan yang tepat, karena pergaulan yang rusak, yang salah, definitely akan merusak semua yang baik yang ada dalam diri kita ya. Puji Tuhan lo masih bisa hidup, masih bisa sehat. Masih bisa sampai ke sini. Kita sama Melanie Ricardo. Yes. Ya kan? Ditungguin karya-karyanya ya Mas. Filmnya sehat selalu. Usia berapa sekarang sih? 57. Wow. 3 tahun lagi 60. Masih terus berkarya. Sehat panjang umur. Thank you guys. Hopefully there's a good value yang bisa kalian dapetin dari idola aku, Lenang Rumpi, Harry De Freitas. Bye guys, God bless you. God bless you.